teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Nadila Rahmadina, atau kalian juga bisa panggil aku Kak Dina. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari tentang bilangan bulat nih, teman-teman. Nah, bilangan bulat tuh apa sih? Kita coba yuk belajar hari ini. Nah, jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 nih teman-teman. Pertama, ada bilangan positif, bilangan 0, dan juga bilangan negatif. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada sifat-sifat operasi hitungan bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu jadinya gini, pada penjumlahan itu, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kalau misalnya 2 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 2, hasilnya sama-sama 7. Nah, pada perkalian juga sama nih contohnya. A dikali B sama dengan B dikali A. Kita contohin sebagai A-nya itu 2, B-nya itu 5. 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Hasilnya sama-sama 10. Oke, yang kedua nih teman-teman. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Asosiatif itu apa sih? Jadi kalau pada penjumlahan itu ada kayak gini bentuknya. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Jadi gini, 2 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 1. Baik itu yang A ditambah B-nya dulu yang dikerjain, ataupun B ditambah C-nya dulu yang dikerjain. Nah, pada perkalian juga seperti itu, teman-teman. Sama A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Kayak gitu. Contohnya kayak gini. 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikali 2, C-nya itu kita ibaratin 2 ya. Sama dengan 20. Sama aja dengan 2 dikali 5 dikali 2 gitu, sama aja gitu. Jadi sama-sama hasilnya 20. Terus yang ketiga adalah distributif. Distributif itu contohnya kayak gini. A dikali buka kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Sama juga dengan perkalian terhadap pengurangan. A dikali buka kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Untuk lebih lanjutnya bakalan aku jelasin di slide selanjutnya ya. Nah, ini dia nih teman-teman, ada contoh komutatif pada penjumlahan dan juga pada perkalian. Contohnya kayak gini. 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. 10 ditambah 5 kan sama dengan 15. 5 ditambah 10 juga sama dengan 15. Jadi hasilnya walaupun dia dibolak-balik, dalam penjumlahan itu hasilnya tetap sama-sama 15. Contohnya kayak gini. Coba nih kalian coba ya. 75 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah titik-titik-titik. Titik-titik-titiknya itu apa? Iya benar, pinter banget. Jadinya 75 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah 75, karena dia komutatif itu sifatnya itu kebalikannya. Nah, coba contoh pada perkalian nih teman-teman. 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Hasilnya sama-sama 24. Cobalah soal di bawah ini. 25 dikali 4 sama dengan 4 dikali berapa ya? Coba tebak berapa? Iya bener banget, hasilnya adalah 4 dikali 25. Karena di sini kan soalnya 25 dikali 4 sama dengan 4 dikali 25. Nah, jawabannya adalah 100. Kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh sifat asosiatif. Nih, sekarang kita masuk ke asosiatif.
Contohnya kayak gini. Kalau dalam penjumlahan, kayak gini. 2 ditambah buka kurung 6 ditambah 3 sama dengan buka kurung 2 tambah 6 tutup kurung ditambah 3. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerjain yang ininya dulu ataupun yang ininya dulu, itu jawabannya sama gitu loh. Karena mereka termasuk sifat asosiatif. Contohnya kayak gini. 6 tambah 3 berapa? 9. Nah, 2 ditambah 9 sama dengan 11. Sama dengan, kalau misalnya kita mengerjain yang ininya dulu, juga sama. 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama-sama 11. Maka dari itu merupakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, coba kita sekarang coba soal di bawah ini ya. 7 ditambah buka kurung 3 ditambah 5 sama dengan buka kurung 7 ditambah 3 ditambah titik-titiknya itu berapa? Iya benar, titik-titiknya itu adalah angka 5. Karena mereka merupakan sifat asosiatif. Sekarang kita masuk ke asosiatif pada perkalian. 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung dikali 5. Jadi kalau misalnya yang mau dikerjain yang ininya dulu ataupun yang ininya dulu dikerjain, yang dikurangin dulu, hasilnya sama-sama, mereka hasilnya sama gitu. Contohnya kayak gini. Yang ini pakai kurung adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali, ini berapa? Iya betul, 3 sama 5 di sininya. Jadinya 2 dikali 3 kan sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Sama aja dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 dikali 2 sama dengan 30. Jadi sama-sama hasilnya 30. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah contoh distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadinya kayak gini. Misalnya ada contoh soal kayak gini. 2 dikali buka kurung 6 ditambah 4 tutup kurung sama dengan kayak gini. 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 4. Kayak gitu, teman-teman. Misalnya kita kerjain yang ini dulu, yang kurungnya dulu. 6 ditambah 4 kan 10. Kita turunin nih 2-nya. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, kalau kita kerjain yang ini, 2 dikali 6 sama dengan 12. Ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Jadi hasilnya sama-sama 20. Nah, ini merupakan contoh distributif. Sekarang kita lanjut ke contoh distributif perkalian terhadap pengurangan. 2 dikali buka kurung 6 dikurang 4 tutup kurung sama dengan 2 dikali 6 dikurang 2 dikali 4. Nah, 6 dikurang 4 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sama juga 2 dikali 6 sama dengan 12. Dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Nah, hasilnya sama-sama 4. Kayak gitu. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke membulatkan bilangan. Membulatkan bilangan tuh apa sih maksudnya? Dibuletin gitu bilangannya. Kenapa nggak dikotakin aja? Ya, coba kita lanjut ya supaya teman-teman paham maksud dari kata membulatkan bilangan itu apa. Nih, kita sekarang perhatikan garis bilangan di atas. Bilangan itu 7 cm lebih 4 mm, sama dengan 7,4 cm. Nah, garis tersebut lebih dekat ke 7 cm atau ke 8 cm ya? Nah, tentu jawabannya adalah lebih dekat ke 7 cm. Karena kalau mau ke 8 cm, kamu ini harus menambah 6 mm. Sedangkan kalau ke 7 cm, cukup mundur 4 mm. Inilah yang disebut membulatkan kesatuan terdekat. Maka dibulatkan menjadi satu satuan. Jadi kalau misalnya ada bilangan 7,4 cm, kita bulatin ke angka 7. Ke 7 karena
lebih dekat ke 7 dibanding ke 8, kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kita membulatkan ke puluhan terdekat. Perhatikan gambar di atas. Nah, titik A ini, titik A, angka 47 ini lebih dekat ke angka 40 atau ke angka 50 ya? Tentu jawabannya titik A di angka 47 ini lebih dekat ke angka 50. Karena angka 7 ini lebih dekat ke 10. Lebih dekat ke 10 yang ada di 50 ini maksudnya. Nah, yang kedua, titik B lebih dekat ke angka 40 atau 50? Titik B nih, titik B ini angka 41. Lebih dekat ke 40 atau 50? Tentu jawabannya lebih dekat ke 40. Karena angka 1 lebih dekat ke 0. Angka 1 yang di belakang ini lebih dekat ke 0 dibanding ke angka 10 yang mau ke 50-nya ini. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita pembulatan ke ratusan terdekat. Perhatikan gambar di atas. Titik A di angka 30 nih dibuatkan ke 0. Kenapa? Karena 30 lebih dekat ke 0. Nah, kalau titik B angka 70 ini dibuatkan ke 100. Karena 70 ini lebih dekat ke 100. Nah, karena titik C ini angka 740, maka dibuatkan ke 700. Karena kalau mau ke 800, jaraknya lebih jauh. Jaraknya ada 60 cm. Sedangkan kalau mau ke 700 hanya mundur 40 cm. Jadi lebih dekat ke 700. Nah, titik D di angka 790 dibuatkan ke 800 karena 90 yang ini nih 790 ini 90-nya ini lebih dekat ke angka 100 dibanding ke angka 0 yang di sini. Kayak gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Bentar. Aku salah pencet. Nah, sekarang kita membuatkan ke ribuan terdekat. Titik A di angka 315 ini tentunya dibuatkan ke 0 karena 315 ini lebih dekat ke 0 dibanding ke 1000. Nah, titik B di angka 674 ini dibuatkan ke 1000 karena 674 tentunya lebih dekat ke 1000 dibanding ke 0. Nah, titik C di angka 4225 dibuatkan ke 4000 karena 225 ini lebih dekat ke 0 daripada ke 1000. Sedangkan titik D angka 4750 dibuatkan ke 5000 karena 750 ini lebih dekat ke 1000 dibanding ke 0. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah menaksir hasil operasi hitung. Nah, menaksir hasil operasi hitung tuh tujuannya tuh untuk apa sih? Untuk mengukur tanpa alat diperlukan membuat perkiraan atau taksiran. Nah, untuk membuat taksiran ini kita harus mengingat prinsip-prinsip membulatkan suatu bilangan. Oke, sekarang aku ada pertanyaan. Berapa taksiran ke puluhan terdekat dari 42 ditambah 57? Nah, di sini nih ada beberapa macam taksiran. Ada taksiran tinggi, taksiran rendah, taksiran terbaik. Kita mulai dari taksiran tinggi dulu. Kalau tinggi ini berarti mereka dibuatkan ke atas semua. Entah itu angkanya berapa, pokoknya dibuatkan ke atas. 42 dibuatkan ke atas menjadi 50. 57 dibuatkan ke atas menjadi 60. Jadi taksiran tingginya 42 ditambah 57 sama dengan 50 ditambah 60 sama dengan 110. Nah, kalau taksiran rendah itu karena namanya rendah, mereka dibuatkan ke bawah, dibuatkan rendah ke bawah gitu.
Misalnya angka 42 dibuatkan ke bawah jadinya 40. Lalu angka 57 dibuatkan ke bawah jadinya 50. Jadi taksiran rendah dari 42 ditambah 57 itu sama dengan 40 ditambah 50 sama dengan 90. Oke, sekarang di antara taksiran tinggi dan taksiran rendah ini ada namanya taksiran terbaik. Taksiran terbaik ini maksudnya mereka memiliki benar-benar yang terbaik gitu yang kita pakai sehari-hari kayak gitu. Contohnya adalah 42 dibuatkan ke bawah menjadi 40 karena angka 2 ini lebih dekat ke angka 0 gitu. Jadi kita buatkan ke bawah menjadi 40. Lalu angka 57 kita buatkan ke atas menjadi 60 karena angka 7 lebih dekat kepada angka 10. Jadinya jadi 57 ini lebih dekat kepada angka 60 dibanding ke angka 50. Jadi taksiran terbaik dari 42 ditambah 57 adalah 40 ditambah 60 sama dengan 100. Lanjut ya. Oke, lanjutnya adalah menentukan KPK dan FPB dengan faktor prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan sebagainya. Nah, kita sekarang mau nentuin faktor prima. Nah, faktor prima itu adalah, contohnya kayak gini. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi, faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Karena kan mereka kan bilangan prima. Lalu selanjutnya kita menentukan faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor prima berpangkat. Kita lanjut bahas selanjutnya. Nah, ada dua cara untuk menentukan faktorisasi prima. Pertama, kita membagi bilangan prima. Nah, yang kedua ini nih yang sering banget kita pakai, yaitu adalah pakai pohon faktor. Contohnya tuh gimana sih maksudnya, Kak? Gitu. Jadi gini, 40 itu kita pakai pohon faktor, kita turunin berapa 2 dikali berapa yang hasilnya 40? 20 kan? 2 kali 20 hasilnya 40. Terus kita turunin lagi nih, 2 dikali 10 hasilnya 20. Lalu kita bagi lagi nih, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi kita hasilnya kayak kita turunin gitu, kita bagi. Nah, faktorisasi primanya itu adalah ini yang aku buletin ini nih, ada angka 2, 2, 2, 5. Karena 2-nya ada 3, jadinya 2 kan, jadi faktorisasi primanya itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, atau 2 pangkat 3 sama dengan, atau 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi faktorisasi primanya adalah faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Karena kita menentukan KPK. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2 atau 3 bilangan didapat dari perkalian faktor prima. Jika ada faktor bersekutu, maka pilih pangkat terbesar. Contohnya gini, tentukan KPK dari 12 dan 30. Berarti kita tentuin faktorisasi primanya dulu ya. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, semua faktor primanya itu kan adalah 2, 3, dan 5. Nah, kita cari pangkat yang terbesar gitu. Jadinya KPK dari 12 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kita menentukan FPB. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. FPB dari 2 atau 3 bilangan didapat dari perkalian faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Contohnya gini.
Wida punya 72 bunga merah dan 120 bunga kuning. Bunga-bunga itu ditempatkan dalam vas yang masing-masing sama banyak. Nah, berapa bunga merah dan bunga kuning di dalam setiap vas? Nah, jawabannya pertama-tama kita harus tentuin dulu nih FPB dari 72 dan 120. Nah, kita tentunya itu adalah pakai pohon faktor tadi. Nah, pas udah ketemu pohon faktor, pas kita udah cari pakai pohon faktor, kan ketemu tuh faktorisasi primanya dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Lalu, faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5. Faktorisasi yang bersekutu itu maksudnya adalah yang sama gitu. Jadi, kan 72 ini kan ada angka 2 sama angka 3. Kalau 120 ini kan ada angka 2, angka 3, dan angka 5. Ya, kita cari yang sama. Di sini cuma ada angka 2 sama angka 3 doang yang sama dari 72 dan 120 ini. Jadinya, faktorisasi prima yang faktorisasi yang bersekutu dari 72 dan 120 adalah 2 dan 3. Nah, kita carinya yang paling kecil, karena yang paling kecil itu adalah karena ini sama-sama 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 3, kita yaudah kita pilih dia aja 2 pangkat 3. Nah, kalau ini kan ada 3 pangkat 2 sama ada 3, kita pakainya yang paling kecil. Kita pakainya berarti yang nggak ada pangkatnya, yaitu angka 3 aja jadinya. Jadi, FPB dari 72 dan 120 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Jadinya bunga merah itu 70 kan totalnya kan ada 72. Kita bagi 24 sama dengan 3. Dan bunga kuning juga ada 120 dibagi 24 sama dengan 5. Karena kan pertanyaannya adalah berapa bunga merah dan bunga kuning dalam setiap vas. Jadi bunga merahnya itu dalam setiap vas ada 3 dan bunga kuningnya ada 5. Nah, kita lanjut masuk ke pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, di sini adalah contoh penjumlahan bilangan bulat. Kita pakai garis bilangan. Jadi gini. Untuk pengurangan bilangan bulat, kita mencari lawan bilangan bulat tersebut. Contohnya gini, lawan dari 3 adalah minus 3. Lawan dari 5 adalah minus 5. Lawan minus 7 adalah 7, dan sebagainya. Nah, setelah memahami lawan bilangan bulat, kita akan mudah menghitung pengurangan karena menggunakan cara penjumlahan. Contohnya gini, 9 dikurang 12 sama dengan 9 ditambah minus 12. Hasilnya adalah minus 3 karena kita pakai lawannya tadi. Di sini juga ada nih, minus 4 dikurang minus 10 sama dengan minus 4 ditambah 10 sama dengan 6. Dan juga contohnya kayak gini, minus 8 dikurang 5 sama dengan minus 8 ditambah minus 5 sama dengan minus 13, dan seterusnya. Kalau untuk penjumlahan ini, sebenarnya penjumlahan ini gampang. Contohnya kayak gini, minus 2 ditambah 3. Kalau aku biasanya minus itu aku anggap sebagai hutang. Jadi kayak gini, aku punya hutang 2, lalu aku misalnya aku punya hutang kepada teman aku 2 permen, lalu aku bayar ke dia. Lalu aku punya 3 permen, aku bayar utangku 2. Berarti permen aku sisa berapa? Sisa 1. Jadi minus 2 ditambah 3 sama dengan 1. Contohnya lagi nih, aku punya uang 7. Misalnya 7 lembar. Aku punya uang 7 lembar. Lalu aku punya hutang ke temanku. Hutangnya itu 9 karena minus 9. Minus 9. Ya udah, aku bayar karena aku baru cuma punya bayar 7, berarti aku masih punya hutang 2 lagi. Berarti 7 ditambah minus 9 sama dengan minus 2 karena aku masih punya hutang 2 lagi ke temanku. Itu salah satu contoh dari penjumlahan bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkalian bilangan bulat.
Nah, perkalian ini sebenarnya ini ada sebuah apa ya, kayak simbol, bukan simbol sih, emang udah dari sananya kayak gitu. Jadi ada rumusnya sendiri. Contohnya kayak gini. Misalnya positif dikali positif sama dengan positif. Minus dikali minus sama dengan positif. Minus dikali positif sama dengan minus. Positif dikali minus sama dengan minus. Minus ini sama dengan minus ini negatif ya maksudnya. Jadi kayak gini. 3 dikali 4 sama dengan 12. Karena mereka sama-sama positif. 3-nya positif, 4-nya juga positif. Hasilnya pasti positif. Lalu ada 6 dikali minus 5 sama dengan minus 30. Kenapa hasilnya negatif? Karena 6-nya ini positif. Lalu dia dikali, dipertemukan dengan negatif. Berarti hasilnya negatif. Kan sesuai dengan rumus yang ada di sini nih. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Terus ada lagi contohnya. Minus 5 dikali minus 9 sama dengan 45. Kok mereka sama-sama minus tiba-tiba hasilnya positif ya? Karena memang sudah rumusnya. Kalau negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadinya minus 5 dikali minus 9 sama dengan 45. Untuk pembagian juga sama seperti itu. Pokoknya teman-teman ingat aja rumus yang ada ini yang ada di kotak ini ya. Kalau positif dikali positif sama dengan positif, sama juga pembagian juga kayak gitu. Negatif dibagi negatif sama dengan positif, negatif dibagi positif sama dengan negatif, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Teman-teman bisa lihat ataupun kalau misalnya dihafal juga menurut aku ini perlu buat dihafal karena ini nggak terlalu susah kok untuk dihafal teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke hitung campuran. Jadi, aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan ini adalah setara. Nah, makanya dia dikerjainnya mulai dari kiri. Perkalian dan pembagian juga setara. Makanya kalau mau dikerjain juga mulai dari kiri, yang dari kiri dulu. Sedangkan perkalian dan pembagian ini dia lebih tinggi tingkatannya dibanding penjumlahan dan juga pengurangan. Maka kalau ada soal perkalian ataupun pembagian, ada juga pertambahan, maka kita harus kerjain dulu yang perkalian ataupun yang pembagiannya dulu. Kayak gitu. Contohnya kayak gini ya. Nomor 1. 2 ditambah 3 dikali 6 sama dengan, kita karena pertambahan dan perkalian ini tingkatannya lebih tinggi yang perkalian, jadi kita harus utamain kerjain yang perkalian dulu. Contohnya, 3, berarti kita kerjain yang ini dulu. 3 dikali 6 sama dengan 18. Baru kita tambahin sama yang ini. 2 ditambah 18 sama dengan 20. Jadinya, 2 ditambah 3 dikali 6 sama dengan 2 ditambah 18 sama dengan 20. Kayak gitu. Tapi ada pengecualian nih teman-teman. Kalau misalnya di dalam soalnya itu ada tanda kurung kayak gini, tanda buka kurung tutup kurung kayak gini, ini wajib dikerjakan duluan. Kayak gitu ya. Jadi kita harus kerjain yang dikurungnya dulu. Kayak gini, 10 dikurang 5 sama dengan 5. 5 kan ini. Terus kita bagi, karena pembagian duluan, kita harus kerjain yang pembagiannya duluan. Ini kan tadi kan yang dikurung udah dikerjain nih, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu ada pembagian di sini, kita kerjain yang keduanya adalah yang pembagian, 20 bagi 5. 20 bagi 5 sama dengan 4 dikali 3 yang ada di sini terakhir. 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, lanjut. Sekarang adalah menghitung perpangkatan dan akar. Perpangkatan itu apa sih, teman-teman? Perpangkatan itu adalah perkalian dua bilangan yang sama. Jadi kayak misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Sekarang kita coba kerjain operasi berpangkat ya. Kayak gini. 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kan 2 kali 2 sama dengan 4. 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadinya 4 ditambah 25 sama dengan 29. Kayak gitu teman-teman. Nah,
Di sini juga ada penarikan akar. Penarikan akar adalah kebalikan dari bilangan pangkat 2. Contohnya gini, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka akar kuadrat dari 9 adalah 3, karena kebalikannya. Terus contohnya lagi, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka akar dari 16 sama dengan 4. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka akar kuadrat dari 36 adalah 6. Betul. Kita lanjut ya. Wah, ternyata udah selesai nih teman-teman. Gak kerasa ya. Nah, itu dia penjelasan terkait bilangan bulat bersama aku, Kak Dina. Terima kasih teman-teman atas kesempatan dan juga atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan lewat grup ya teman-teman. Terima kasih.